Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran teknologi layar jaringan kelas 11, kita akan membahas beberapa materi dalam satu semester ini. Di antaranya satu, keragaman komunikasi. Di sini ada beberapa sub materi. Ada komunikasi audio, komunikasi video, komunikasi audio video, komunikasi data. 2, standar komunikasi. Ada standar organisasi, OSI, Open System Interconnection, Internet Standar. 3, proses komunikasi. Di antaranya komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Perangkat komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. 4, teknologi komunikasi data dan suara. Ada teknologi komunikasi data, teknologi komunikasi suara. 5, analisis kebutuhan telekomunikasi, analisis dan peninjauan lapangan, analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi, analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. 6, analisis kebutuhan bandwidth, pengertian bandwidth, throughput, kebutuhan bandwidth dalam jaringan, keragaman kebutuhan bandwidth sesuai kebutuhan, server VoIP soft suite, pengertian VoIP, kebutuhan perangkat VoIP, konsep kerja server soft suite. 8, bagan dan konsep kerja PBX pada server soft suite, pengertian PBX, proses kerja PBX server soft suite. 9, konfigurasi ekstensi dan dial plan pada server soft suite, pengertian ekstensi dan dial plan pada server VoIP, konfigurasi ekstensi dan dial plan pada server soft suite. Jadi dalam satu semester nanti kita akan membahas materi-materi yang saya bacakan tadi. Dan ini tidak terlepas dari mata pelajaran kalian pada kelas 10 kemarin tentang jaringan komputer. Jadi nanti kita dalam praktek paling tidak kita harus paham tentang jaringan komputer. Mungkin saya bisa memberikan gambaran sederhana mengingatkan materi kelas 10 kemarin. Jadi kan jaringan komputer itu sekumpulan komputer atau peralatan jaringan lain yang saling terhubung sehingga dapat bertukar data atau informasi. Dan keuntungan jaringan komputer itu ada banyak, diantaranya ini: resource sharing, kemampuan berbagi sumber daya yang terdapat dan terhubung, meningkatkan efisiensi dan produktivitas para pengguna komputer, memusatkan data untuk meningkatkan faktor keamanan data, pengontrolan terhadap penggunaan perangkat komputer yang terdapat dalam jaringan tersebut. Jadi paling tidak dalam satu jaringan itu nanti setiap komputer antara komputer satu dengan komputer lain itu bisa saling berkomunikasi, saling bertukar data, sharing data, dan lebih efisien. Karena misalkan kalian misalkan dalam satu lab itu ada 40 komputer, terus kalian pengen memberikan atau mengcopy data untuk setiap 40 komputer itu. Jadi kalau tidak menggunakan jaringan komputer itu nanti kalian memakai alat misalkan flash disk misalkan. Nah, itu kita tancapkan
satu persatu, kita kopikan di komputer itu satu persatu. Nah, itu terlalu lama. Tapi dengan adanya jaringan komputer, data diletakkan di server misalkan. Nah, itu nanti di sharing. Nah, setiap klien, jadi 40 komputer itu bisa mengakses data itu. Nah, jadi nanti data bisa terpusat, sehingga misalkan ada data yang perlu disimpan, artinya tidak disebarkan ke klien, cukup disimpan di server, jadi lebih aman. Artinya terjadi serangan virus atau pencurian data, jadi cukup disimpan di klien. Kalau pengen nanti kita sharing, jadi kita tinggal sharing saja. Jadi seperti itu. Dan ada beberapa tipe jaringan. Di sini ada jaringan peer to peer atau point to point, ada jaringan file server, ada juga jaringan client server. Jadi biasanya dua jaringan ini, peer to peer atau client server, itu yang kita sering tahu. Jadi ini misalkan jaringan peer to peer, ini ada dua PC atau komputer yang saling terhubung dengan satu kabel. Nah, ini antara komputer ini, komputer 1, komputer A dengan komputer B itu bisa sharing data atau sharing aplikasi atau berbagi alat printer ini. Jadi dua komputer ini menggunakan satu printer. Itu. Dan posisinya sama, tidak ada yang sebagai server, semuanya sama. Ini klien, sama-sama klien. Kalau ini jaringan file server, ini dikhususkan untuk menyimpan data. Jadi nih, jaringan komputer yang terdapat terminal khusus yang disebut dengan server yang memiliki kapasitas hard disk yang sangat besar. Server tersebut hanya akan bertindak sebagai penyimpan data atau file bersama, namun tidak ada pelayanan komputasi. Jadi ini lebih dikhususkan untuk menyimpan data, jaringan file server. Kalau yang ini client server, nah ini jaringan yang nanti kita akan sering menemui di sini. Jadi sudah ada pengkhususan mana yang sebagai server, mana yang sebagai klien. Nah, fungsinya server, PC server, otomatis dia speknya lebih tinggi daripada yang klien karena dia sebagai pusat, artinya yang mengatur juga jalannya jaringan ini. Nah, kalau di sini keterangannya server digunakan sebagai sumber daya untuk sejumlah klien dan juga untuk mengatur administrasi jaringan komputer. Sedangkan klien adalah komputer yang terhubung dengan server dan menggunakan resource server. Artinya sumbernya di sini. Nah, seperti ini kita bisa berbagi alat. Printer digunakan untuk ini 4 komputer ini. Terus misalkan pembagian bandwidth, manajemen bandwidth di sini bisa. Nah, ini ada perbandingannya. Jadi gambar sederhana itu tentang jaringan. Nah, nanti kita sering menggunakan ini program atau aplikasi Cisco Packet Tracer untuk praktek kita. Nah, saya buka. Ini bisa diinstal gratis di komputer atau laptop. Jika kalian punya, bisa unduh langsung di web resminya Cisco, atau bisa copy masternya dari saya juga bisa untuk pembelajaran. Jadi di sini software ini untuk simulasi jaringan, seakan-akan kita mempunyai
semua alat jaringan. Nah, misal di sini ini ada network device, ada router banyak sekali nih macamnya, tipe-tipenya. Jadi misalkan saya klik seperti ini, saya klik, jadi kita memunculkan router. Kalau pengen tahu bentuk aslinya, kita klik sekali, muncul seperti ini. Hapus. Yes. Ini router ya. Yang ada keterangan. Jadi misalkan switch, jadi ada keterangan di sini ada switch. Switch juga macam-macam di sini. Nah, saya kira kalian di kelas 10 itu sudah belajar mengenai fungsi dari router, switch itu apa. Jadi nanti sambil mengingat bisa untuk tugas ya, nanti ada tugas. Nah, ini bentuk switch seperti ini. Ada port untuk menempatkan kabel. Jadi fungsi switch itu memusatkan semua klien menuju ke server. Ada juga hub. Ini hub. Ada wireless device. Nah, wireless device itu artinya access point. Biasa untuk hotspotan itu. Terus ini ada end device. End device itu ada PC. PC ini komputer, personal komputer. Jadi nah, kalian kalau di sini ini meskipun simulasi tapi seperti beneran, artinya bisa di on off kan. Ini kan nyala, ini on. Kalau misalkan kita matikan komputer ini, kita klik off, jadi matiin. Seperti CPU komputer beneran ini. Nah, ini pun juga bisa diganti. Misalkan nanti ini kan LAN card, kamu pengen ganti wifi card ini, nah, bisa. Jadi nanti kalau misalkan kita praktek menggunakan access point, jadi kita bisa ini mengganti device nya. Access point kita butuh wireless card, nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi di sini lengkap, ada laptop, ada server, ada printer, IP phone, VoIP phone, jadi lengkap seperti ini. Jadi apapun alat kita punya. Nah, sekarang kita seakan-akan kita punya lab lengkap dengan isinya. Baik, kita coba membuat jaringan sederhana client server, tipe client server. Jadi kita ambil server di end device ini, kita klik server, kita klik taruh di sini. Misal seperti ini. Terus ada 3 klien, misalnya 3 klien. Nah, untuk menghubungkan di sini ada yang namanya switch. Nah, memusatkan di sini. Koneksinya kita ini ada macam-macam kabel. Jadi di sini ada keterangan kabelnya ya. Oh ini, maaf ini ya. Ini di sini nih. Jadi ada kabel konsol, copper strike. Nah, biasanya kita yang sering gunakan itu kabel UTP. UTP itu ada 2 tipe, yang strike, ini strike drop ini kan di sini. Satu lagi ada yang namanya cross, copper crossover. Jadi yang kita sering gunakan nanti ini 2 jaringan ini, 2 kabel maaf. Nah, untuk jaringan client server, nah, biasanya kalau beda alat antara server dengan switch,
kita gunakan ini kabel strike. Nah, kalau sama alat itu kita gunakan kabel cross. Nah, misalkan ini yang beda alat, server dengan switch, maka kita gunakan strike. Klik satu kali, di klik fast Ethernet ini adalah LAN card ya, tempat menancapkan kabel. Jadi kalau di virtual tinggal ngeklik, klik saja sudah tancap. Tapi kalau di praktek beneran ya harus kabel ditancapkan. Nah, ini sudah tersambung, kita hubungkan ke switch. Ini juga sama, ini switchnya ada beberapa port ini yang fast Ethernet untuk kabel UTP. Nah, klik bukan konsol ya, yang kuning ini. Ini sudah terhubung. Nah, nanti ada tandanya. Jika itu benar, maka ini warnanya berubah menjadi hijau. Nah, itu yang benar. Misalkan salah ya, misalkan salah, ini alat yang sama kan pakai cross, tapi ini pakai strike. Coba. Nah, ini kan salah, ini ada merah, ini salah, artinya salah, kamu menggunakan kabel yang salah, jadi harus diganti. Nah, ini yang benar seperti ini, hijau. Nah, hapus. Oke. Nah, yang benar, contoh yang benar ini antara alat yang sama. Nah, ini kan menggunakan kabel cross kalau dua alat yang sama. Oke, berarti kita karena alatnya beda, kita pakai strike semua di sini. Nah, ini sudah terhubung. Nah, ini kalau secara fisik itu sudah terhubung antara server, switch, klien ke switch, jadi sudah memusat ke satu arah ini. Nah, tapi belum bisa saling terkoneksi, misalkan saling data ataupun misalkan ada koneksi internet, belum bisa karena belum ada namanya IP address. Jadi setiap komputer itu mempunyai alamat yang unik, yaitu IP address. Nah, seperti halnya kita punya nomor HP unik, itu tidak akan ada yang menyamai. Nah, karena kalau ada yang sama itu ya tidak mungkin, karena tidak mungkin ada dua nomor HP kan. Nah, jadi kita setting IP-nya. Jadi kita klik. Nah, bentuknya server seperti ini. Kalau misalkan di kenyataan CPU-nya ya ada di desktop. Nah, desktop ini ada IP configuration. Nah, nanti dua tipe cara konfigurasi IP, yaitu statik dengan DHCP. Kalau statik itu kita manual memasukkan IP-nya, menulis manual. Kalau DHCP otomatis terisi. Tapi nanti ini awalnya kita statik saja. Nanti kalau sudah banyak jaringan kita buat, kita aktifkan DHCP. Saya cari DHCP nanti. Nah, misalkan ada di kelas IP address itu ada kelas A, kelas B, kelas C, tergantung yang kita gunakan. Misalkan kita kelas C saja untuk jaringan kecil, biasanya lebih baik pakai IP kelas C, itu yang sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Misalkan 192.100.10.2.
Jadi di copy aja ini, kalau di sini bisa di copy, klik kanan, copy biar mudah nanti tidak ngetik-ngetik. Nah, jadi dua ini untuk IP server, terus gateway-nya tinggal kita paste di blok, kita plaster seperti ini, satu. Nah, DNS misalkan nanti kita aktifkan DNS-nya, kita isi IP-nya, tapi ini tidak usah aja, kita cukup gateway aja. Nah, sudah seperti ini, kita ngisi IP-nya, server sudah terisi IP. Sekarang kita ke klien juga sama, diklik, masuk ke desktop, IP configuration, kita paste. Karena server 2, 1 gateway, maka 3 dan seterusnya untuk klien. Gateway 1 sudah, tutup. Ini lagi isi yang kedua, klien yang kedua, 3, maka 4, 1 untuk gateway. Jadi yang beda belakang ini, yang belakangnya saja. Ini dalam satu kelas ya, dalam satu kelas satu subnet. Udah, ini terus stop IP configuration 4, berarti ini 5 ya, 192.100.10.5. ini subnet masknya. Di defaultnya kalau kelas C ini 255.255.255.0, gitunya terakhir 1. Sudah seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa lihat apakah ini sudah terkoneksi atau belum? Nah, kita bisa uji, misalkan dari PC 1 kita apakah terkoneksi dengan server atau terkoneksi dengan PC 3, klien 3. Kita buka PC 1, kita uji di common prompt atau CMD ya, kalau di kenyataan PC ini CMD. Jadi misalkan perintah untuk mengetahui IP-nya, konfigurasi IP-nya PC 1 itu apa? Itu IP config, IP config, enter. Nah, kita tahu bahwa IP-nya PC 1 itu 192.100.10.3. subnet masknya ini 255.255.255.0. default gateway-nya 192.100.10.1. Nah, itu jadi perintahnya IP config. Kalau sekarang kita uji koneksi, apakah PC 1 itu sudah terhubung dengan server ini? Jadi perintahnya ping ya untuk uji koneksi, ping spasi 192, alamatnya server, IP-nya server, titik 100.10.2, enter. Nah, ketika muncul ini reply from 192 dan seterusnya, baik kedua, jadi reply from itu artinya terkoneksi antara PC 1 dengan server. Misalkan kita uji dengan PC connect dengan PC 2, nah, berarti ini alamat ini IP-nya 3.3. kita ganti, kita tinggal panah atas saja, kita ganti 2-nya ini menjadi 3, enter. Nah, berarti sudah terkoneksi dengan PC 3, berarti IP-nya 4 ya, 4 ini 4 terkoneksi. Kalau dengan 5 itu yang PC 3 sebelah sini, yang ini kita enter. Nah, reply semua ya. Nah, ini artinya connect,
Tapi misalkan yang tidak connect, misalkan seperti ini, titik 6 ya, titik 6 kan tidak ada. Kita enter. IP 192.110.6 itu tidak ada. Nah, nanti kalau tidak terkoneksi, artinya tidak ada koneksinya, itu atau koneksi gagal, itu munculnya request timeout RTO. Ini artinya gagal, tidak terkoneksi. Memang tidak ada, ya harus gagal. Oke, itu yang menggunakan CMD command prompt. Nah, kalau di kenyataan ya ini, misalkan di sini kita tik CMD. Nah, bentuknya ini seperti ini kalau di kenyataan ini. Nah, di komputer beneran. Kalau simulasi ya sama, cuman tempatnya yang beda. Baik, kalau kita menggunakan simulasi, diklik ini yang simulation ini. Jadi simulation ini real time itu ini. Artinya simulasi misalkan kita ngirim paket ya, paket file misalnya, paket data. Paket. Dan misalkan bentuknya ini ya, paketnya ada simbol surat ini. Misalkan dari PC2 pengen ngirim file ke server. Jadi diklik PC2, ketujuannya server diklik. Kita jalankan ini. Klik. Oh, ini jalan kan. Kalau pengen lebih cepat ini jalannya, tuh ini bisa digeser ini. Nah, nanti lebih cepat di jalannya ini. Nah, jadi yang ke sini bukan dikirim, tapi arahnya ke sini. Nah, ini suksesnya, kembali lagi, tes lagi. Ini prosesnya, proses jalannya. Ini jalan lagi ke sini, ke suite, ini ke sini. Lah, ketika muncul sukses, ini berarti sudah berhasil. Ini, berarti ini dengan ini terhubung, seperti itu. Jadi sukses ini. Nah, misalkan lagi, satu lagi, ini misalkan dari klien, dari sini diklik menuju ke PC3, diklik jalankan. Dicepatkan biar cepat. Di sini, sini. Nah, ini sukses, berarti sudah berhasil. Ini antara ini terkoneksi. Nah, jadi seperti itu gambaran sederhana tentang jaringan komputer. Nanti kita akan belajar mendesain jaringan dengan Cisco paket tracer ini. Paling tidak kita bisa mendesain sebelum dipraktekkan ke alat sungguhan, karena seperti halnya kalian mau desain logo menggunakan misalkan Corel, jadi desain dulu nanti cetak. Nah, samanya kita mendesain jaringan, jadi sebelum kita praktekkan ke beneran, kita desain sini. Kalau sudah berhasil, insya Allah kita praktekkan ke sungguhan, itu 99% berhasil. Nah, daripada kita sudah praktek kebenaran dulu tapi tidak disetting, nanti ada keliru, nah, kita ubah lagi, jadi lebih banyak memakan waktu dan tenaga. Jadi ini simulasinya, misalkan kita simpan, jadi ini cukup hari ini cukup seperti ini aja dulu, kita save. Jadi misalkan kita simpan di dokumen, kita beri nama jaringan klien server, kita simpan, save. Nah, misalkan kita tutup, yes. Nah, suatu ketika kita perlu lagi untuk membuka, itu kita tinggal membukanya. Jadi ini bentuknya seperti ini, Cisco pakai tracer ini. Nah, ini jadi sudah ada. Baik, sementara ini aja dulu untuk pertemuan ini sebagai pembuka. Nanti ada tugas yang bisa kalian
kerjakan. Dan sebagai absensi seperti biasa kalian tulis nama underscore kelas terus komentarnya tentang dari pembelajaran ini apa yang Anda simpulkan, atau kamu bisa mengambil salah satu dari ini yang bisa kamu uraikan tentang teknologi layar jaringan yang Anda tahu seperti apa menurut Anda. Bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Nah, oke, saya kira seperti itu. Nanti kalau belum jelas kita diskusi melalui grup kelas. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa kalian cari-cari referensi dari internet bisa, dari buku bisa, untuk menambah wawasan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.